seneng ya. Sekali lagi dong yang semangat. Shalom. Shalom. Wah, seneng ya kalau semangat-semangat gini ya Kak ya. Udah mulai rame. Pasti yang di rumah juga semangat mau semangat mulai, mau ya. memuji Tuhan. Bener, ya Kak ya. karena kita hari ini bakal seru ya Kak ya. Apa, Kan Kak? kita soalnya mau joget-joget. Terus mau lompat-lompat. Terus nanti ada gerakannya yang lucu-lucu ya. Jadi semuanya nanti janji ya mau gerak. Mau? Siapa yang mau menari buat Tuhan? Saya. Mau semuanya. Siapa yang mau nyanyi buat Tuhan? Saya. Wah, semangat semua. Oke deh, sebelum kita joget-joget, sebelum kita menari, kita berdoa dulu ya Kak ya. Oke, yuk kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, Engkau telah kumpulkan kami di tempat ini. Sebentar kami akan memuji dan meninggikan nama-Mu, berkatilah setiap kami yang hadir di sini maupun yang ada di rumah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Yuk semuanya bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Yang siap joget, tangannya kasih jempolnya semua. Oke, ditarik ke belakang. Oke siap, yuk kita joget Bila Roh Allah Ada. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Lagi. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Menari. Ku kan menari, Yuk, yang asik, yuk. menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada. Ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Yuk, joget yang paling keren. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Jempolnya yuk. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Terus. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Sekarang gantian ya. Kan menari, Atas, ku kan bawah. menari, Atas lagi. seperti Daud menari. Ku kan menari. Masih kurang semangat, sekali lagi yuk. Ayo harus semuanya harus joget. Sekarang ganti gerakan. Kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Asik. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memuji-Mu, ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Lagi. Oh, dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memuji-Mu, ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Lagi yuk, harus semangat. Dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memuji-Mu, ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Oh, Tepuk tangan dong. Seru jogetnya ya. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Wow. Sudah capek belum jogetnya? Belum ya? Wih. Kurang panas kayaknya ya Kurang Kak, panas. ya. Harus Apalagi lebih semangat lagi. kita mau nyanyi lagu baru nih Kak. Wah, lagu baru lagi seru nih. Ini yang gerakannya yang lucu-lucu itu Oh, gerakannya lucu-lucu, berarti wajib ikut semua. Wajib. Wajib ikut ya. Oke. Kita belajar sama-sama dulu yuk lagunya. Ayo Kak.
kecil, imut-imut, tetapi rajin bekerja. Jangan malas, jangan lalai, belajarlah dari semut. Walau kecil, imut-imut, tetapi rajin bekerja. Jangan malas, hoi, jangan lalai, hoi, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Sekali lagi, jangan malas, hoi, jangan lalai, hoi, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Lagi ya dari awal ya. Jangan malas, jangan lalai, belajarlah dari semut. Walau kecil, imut-imut, tetapi rajin bekerja. Jangan malas, jangan lalai, belajarlah dari semut. Walau kecil, imut-imut, tetapi rajin bekerja. Bilang ke kanan kirinya ya. Jangan malas, hoi, jangan lalai, hoi, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Jangan malas, hoi, jangan lalai, hoi, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Karena kita siapa? Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Keren ya. Jadi tadi kalau kayak semut apa Kak gak boleh? Malas. Terus gak boleh? Lalai. Kenapa kok gak boleh lalai, gak boleh malas? Karena Kita adalah anak-anak Tuhan. Wah, keren, langsung pinter ya, langsung hafal dong lagu-lagu baru. Terus kita tuh Kak, walaupun kecil tuh Tuhan itu masih sediakan sesuatu istimewa. Wih, apa itu Kak? Tadi Tuhan itu sudah membuat rencana indah. Wih. Wah, tahu rencana indah enggak? Biasanya tuh gini, kalau sama mama papa, besok kita mau ke Batos gitu. Wih. Itu namanya rencana. Oh indah enggak kalau jalan-jalan ke Batos? Oh indah, seneng ya? Seneng enggak? Seneng dong. Kalau enggak gitu, CBK besok kita makan-makan enak. Wah indah Paling ya suka itu ya. juga Tapi makan-makan. kalau Tuhan Yesus tuh kasih rancangannya lebih indah lagi. Masa depannya indah. Terus nanti cita-citanya juga indah. Hidupnya juga indah. Wah, kayak lagu ini ya. Sebentar lagi kita mau nyanyi lagu Rancanganmu Indah. Yuk kita nyanyi. Tak dapat ku selami karyamu, tak dapat ku selami jalanmu. Yang ku mau hatimu dalam hidupku, untuk pimpin hidupku dan langkahku. Rancanganmu selalu indah, indah di hidupku. Semuanya selalu indah, indah dalam Tuhanku. Rancanganmu selalu indah.
kalau punya rancangan indah? Senang. Wah, tadi kan juga ada kata-katanya ya, walaupun kecil ini, tapi Tuhan Yesus tuh sudah berikan rencana yang indah buat kita. Silakan duduk. Wah, ngomongin yang indah-indah Kak. Apa Habis nih, Kak? ini tuh juga ada suara indah loh Kak. Wes. Wah, ada yang mau kesaksian. Weh. Siapa nih Kak? Ada Kak, dia tuh juga kecil. Kayak lagu-lagu yang kita nyanyikan Iya. tadi ya. Walau kecil, imut-imut gitu ya. Tetapi dia berani. Yuk kita panggil sama-sama. 1, 2, 3. Natali. Sini. Asyik. Duh, kecil-kecil sudah berani mau nyanyi. Siap ya? Siap? Oke. Yuk. Sini. Biar kelihatan semua. Yuk. Tak pernah janji, dia selalu biru, tetapi tak berjanji selalu menyertai. Tak pernah janji, dia selalu datang, tetapi tak berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada, bagi yang menyerah. Jangan menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada, bagi yang sedang percaya. Tak pernah janji, dia selalu biru, tetapi dia berjanji selalu menyertai. Tak pernah janji, dia selalu datang, tetapi tak berjanji berikan kekuatan. Jangan menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada, bagi yang menerima. Jangan menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada, bagi yang sedang percaya. Keren ya. Wah, terima kasih. Terima kasih Good. Wah, Good. Waduh, keren banget ya. Sampai merinding loh, sampai di belakang ikut loh. Sampai gini-gini terharu, keren ya. Jangan mau kalah semuanya, walaupun kecil, walaupun imut-imut, tapi kita bisa melakukan hal besar. Oke? Amin. Woi. Amin. Terima kasih Natalie, yang lain ditunggu ya kesaksian-kesaksiannya, oke? Yuk kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Setelah ini yuk kita naikkan pujian Mata Kecil Ini. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini
yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya, yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya, bagi orang yang percaya padanya, bagi orang yang percaya padanya. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Yuk, kita mau serius, kita mau benar sungguh-sungguh mau mendengarkan firman Tuhan, oke? Tuhan Yesus, terima kasih. Kami telah melompat, kami telah menari, kami telah bernyanyi Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman. Kiranya firman itu dapat tertanam di dalam hati kami. Kami mau Yesus menjadi pelaku firman-Mu, supaya kami selalu taat, selalu mau melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Selamat mendengarkan firman. Shalom, shalom, haleluya, puji Tuhan. Semuanya luar biasa, cantik-cantik, ganteng-ganteng ya. Puji Tuhan, kita tadi sudah memuji Tuhan, kita sudah melompat-lompat, ada kesaksian yang indah dari adik Natali ya. Puji Tuhan, hari ini luar biasa. Kita mau belajar firman Tuhan. Tentang tadi ada lagu apa? Jadi jangan malas, ya harus rajin. Nah, jadilah rajin dan pintar, ya. Adik-adik yang di rumah semuanya sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Yuk kita mau belajar tentang firman Tuhan. Oke. Minggu lalu ceritanya tentang apa ya? Siapa yang ingat? Minggu lalu tentang apa ya? Nabi siapa? Nabi Elisa. Itu Nabi Elisa, itu pengikutnya Nabi siapa? Elia. Sekarang Kak Dwi mau ceritakan tentang satu raja Israel. Anaknya Raja Daud, siapa yang tahu? Salomo, pinter, Shalom. Namanya Salomo, Raja Salomo. Raja Salomo terkenal. Kak Yuli pernah cerita tentang Raja Salomo. Raja Salomo bijaksana. Adik-adik tahu ya, Raja Salomo itu punya 5 kepintaran. Ya, Raja Salomo itu punya 5 kepintaran. Pintaran yang pertama, ya, Raja Salomo kepintaran yang pertama, Kak. Raja Salomo pintar berkata-kata, pintar menyusun kata-kata yang indah. Makanya Raja Salomo itu bisa membuat 3.000 Amsal. Ada di Alkitab itu ada kitab Amsal. Ada berapa? 3.000 Amsal, banyak ya. Karena dia pintar sekali berkata-kata. Raja Salomo ini. Kemudian dia punya kecerdasan juga, pinter bergaul, pinter berteman.
Ya, Raja Salomo ini diberi kebijaksanaan oleh Tuhan, dia pintar bergaul. Waktu dulu itu banyak raja-raja di sekitar bangsa Israel itu. Tapi Raja Salomo ini karena dia bijaksana, dia pintar bergaul dengan raja-raja tetangganya, dia pintar bergaul dengan raja-raja sekitar bangsa Israel itu, kerajaan Israel itu. Jadi raja-raja sebelah, tetangga-tetangga itu senang sama Raja Salomo karena dia pintar, dia pandai bergaul. Kemudian Raja Salomo juga pintar menggambar. Nah, adik-adik, siapa di sini yang pintar menggambar? Siapa yang pintar menggambar? Yayan pintar menggambar, Louis pintar menggambar. Raja Salomo itu menggambar sama Tuhan, diberi hikmat, diberi kepintaran untuk menggambar bait Allah. Bait Allah itu apa? Rumah Tuhan ya, rumah ibadah. Nah, Raja Salomo itu diberi kepintaran menggambar rumah Tuhan. Menggambar istana. Istananya bagus sekali, istananya besar sekali. Raja-raja di sekitarnya melihat, kok pinter ya Raja Salomo ini. Siapa yang memberi kepintaran? Tuhan yang beri pintaran kepada Raja Salomo. Lalu Raja Salomo ini juga pintar bermain musik. Dia menciptakan 1005 lagu. Waduh, lagu-lagu yang luar biasa diciptakan oleh Amsal. Untuk siapa lagu-lagu itu? Dia bermain musik. Untuk Tuhan. Kayak tadi itu adik Natali kecil-kecil dia menyanyi untuk Tuhan, naikkan lagu untuk Tuhan. Raja Salomo juga begitu. Dia memberikan yang terbaik, dia pintar bermain musik seperti Kak Ishak, Kak Samuel. Nanti kalian juga harus belajar main musik. Siapa yang kepingin main musik? Main musik. Karena Raja Salomo juga pintar bermain musik. Nah, yang terakhir Raja Salomo juga pinter pelajaran IPA. Siapa sini yang sudah ikut pelajaran IPA? Banyak ya, semuanya banyak. IPA itu apa sih? Ilmu pengetahuan alam. Apa yang diketahui oleh Raja Salomo? Raja Salomo itu mengetahui tentang tumbuh-tumbuhan. Raja Salomo juga mengetahui tentang binatang. Coba sih Kak Vinka tolong bukakan di 1 Raja-Raja 4 ayat 29 dulu. 1 Raja-Raja 4 ayat 29 dulu Kak. Kita sama-sama baca ya. Ya, apa yang Tuhan buat untuk Raja Salomo? Yang enggak bawa Alkitab kita lihat di atas di layar. Bisa Kak? Oke, 1 Raja-Raja 4 ayat 29 dulu. Kita baca sama-sama. Yang keras ya bacanya. Sudah Kak? Oke. Nah, 1, 2, 3. Yang keras. 1, 2, 3. Sekarang ayat yang 32 Kak. Ayat 32. Yuk sama-sama baca. Ayat 30. Iya. Dan 1005. Nyanyiannya 1005. Ayat 33 Kak. Ayat 33 Kak. Oke. Nah, 1, 2, 3 sama-sama. Ia bersajak tentang pohon-pohonan. Aduh, bagaimana hikmat yang Tuhan berikan kepada Salomo, Raja Salomo.
dia berbicara terakhir ini dengan hewan dan juga binatang. Yuk Kak, kita mau lihat satu cerita tentang binatang. Yuk, kita lihat. Adik-adik perhatikan gambar ini, perhatikan baik-baik. Mana videonya Kak? Videonya, video. Oh ini, ya videonya dulu. Dilihat ya. Ini adalah cerita tentang seekor gajah dan semut. Di dalam hutan, hiduplah seekor gajah. Dia begitu bangga dengan tubuhnya. Dia selalu mencari masalah dengan hewan lain di hutan. Dan selalu mengejek mereka. Suatu hari, saat dia sedang berjalan di hutan, dia melihat burung beo duduk di atas pohon. Hei, apa yang kau lakukan? Tidakkah kau lihat aku sedang lewat? Aku adalah hewan terkuat di hutan ini. Ayolah, hormat padaku, bungkuk padaku. Apa? Kenapa harus begitu? Apa? Kau tidak tahu siapa aku? Lihatlah, aku akan mengajarimu cara menghargaiku. Burung beo itu tidak mau memberi hormat pada sang gajah. Gajah yang marah itu menarik pohon dan menggoyang-goyangkannya. Burung beo itu tidak dapat duduk lagi di pohon. Dia pergi terbang. Pergilah. Sekarang kau lihat aku bisa apa? Kalian semua lemah di hadapanku. Gajah yang sombong itu kemudian pergi. Seperti biasanya dia pergi ke sungai untuk minum. Tepat di pinggir sungai, hiduplah seekor semut di sebuah bukit semut. Setiap hari semut itu mengumpulkan makanan. Dan gajah selalu saja mengganggu semut itu. Hari ini pun tidak berbeda. Saat sang gajah sedang minum air, dia melihat semut itu. Kau semut kecil, kemana kau membawa makananmu? Aku harus membawa ini kembali ke rumahku. Sebentar lagi akan turun hujan. Aku harus bersiap dan mengumpulkan banyak makanan. Baiklah. Kemudian gajah itu mengambil air dengan belalainya yang besar dan kemudian menyemburkannya ke arah semut. Air itu mengotori makanannya dan sekarang semut itu benar-benar basah. Silakan, tertawalah sesukamu, gajah. Akan kuberi pelajaran kau suatu hari nanti. Oh, aku sangat takut. Semut kecil akan memberiku pelajaran. Kau sekarang pergilah. Aku mungkin akan menginjakmu. Kembalilah ke rumahmu yang kecil. Semut itu sangat marah pada sang gajah atas kesombongan dia. Dia berjanji akan memberikan gajah itu pelajaran. Aku harus melakukan sesuatu untuk gajah ini. Dia tidak bisa terus mencari masalah seperti itu. Keesokan harinya, saat sang semut pergi keluar untuk mengumpulkan makanan, dia melihat sang gajah sedang tidur. Semut tiba-tiba mempunyai sebuah ide. Dia pelan-pelan berjalan ke dekatnya dan menyelinap masuk ke belalainya. Saat di dalam, dia mulai menggigit gajah. Dia terus menggigit gajah hingga gajah terbangun dan mulai berteriak kesakitan. Oh, belalaiku. Belalaiku sakit. Siapa di dalam? Keluar cepat dari sana. Semut itu mendengar teriakan gajah dan terus menggigit. Sang gajah begitu kesakitan dan dia mulai menangis. Seseorang tolong aku. Siapapun di dalam, keluar dari belalaiku. Sang semut mendengar tangisan gajah dan keluar dari belalainya. Sang gajah terkejut melihat semut kecil itu. Dia begitu ketakutan bahwa semut akan menggigit dia lagi. Dia berlutut dan mulai meminta maaf. Maafkan aku tidak akan mengganggumu lagi. Sang gajah mengerti kesalahannya. Kemudian dia pergi. Sejak saat itu, dia tidak pernah mengganggu siapapun lagi. Sekarang kau lihat kan? Tidak ada yang besar atau kecil. Kita hebat di jalan masing-masing. Jangan sombong dengan kemampuanmu. Gunakan untuk menolong yang lain. Tuh, si gajah
Gajah itu bagus nggak kelakuannya tadi? Nggak bagus ya, terlalu sombong raja gajah itu. Tapi si semut walaupun kecil, dia punya akal yang besar, yang banyak. Dan dia punya ide yang luar biasa. Adik-adik, kenapa Kak Dwi cerita ini ya? Karena tadi kita baca Bapak Salomo itu belajar tentang IPA. Raja Salomo belajar tentang IPA. Khususnya adalah fauna, yaitu binatang-binatang. Dan dia berbicara melihat setiap saat dia lagi sendiri, Bapak Salomo ini selalu memperhatikan semut. Ya, dia memperhatikan semut. Nah, di Amsal 6 ini, ayat 6 itu adalah tulisannya Bapak Salomo. Tadi Bapak Salomo menulis berapa Amsal? Kak Dwi bilang? Berapa Amsal? 3.000 Amsal. Salah satunya adalah Amsal 6 ini. Yuk kita baca sama-sama. Itu ada tulisannya TB. TB itu terjemahan baru. Terus BIMK itu bahasa Indonesia masa kini. Jadi yang biasanya ada di Alkitab itu ada di atas itu ya. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Bahasa sehari-hari yang biasa kita pakai di bawah. Kita baca yuk sama-sama. 1, 2, 3. Orang yang malas harus memperhatikan cara hidup semut dan belajar daripadanya. Raja Salomo memperhatikan hidupnya semut ini. Ya, karena Raja Salomo diberi hikmat sama Tuhan, bisa semua, bisa melakukan segala sesuatu. Padahal Raja Salomo itu cuma minta apa? 2, berikan aku kebijaksanaan. Sama Tuhan ditanya, kamu mau apa Raja Salomo? Aku mau bijaksana. Tapi sama Tuhan diberikan bukan hanya bijaksana, tapi juga diberikan kepintaran. Sampai akhirnya dia melihat kehidupan, memperhatikan kehidupannya semut. Walaupun semut ini kecil, dia perhatikan adik-adik. Ya, semut ini badannya kecil, binatang yang paling imut. Tadi sudah kita nyanyikan sama-sama ya. Dan walaupun dia badannya kecil, imut, tapi binatang ini rajin bekerja. Ya, di dalam semut ini ada beberapa macam semut. Nah, kita belajar sekarang ya. Semut itu ada 1, pertama ada yang dia kan binatang paling canggih di antara semua serangga. Dan semut itu jumlahnya banyak sekali. Berapa ya jumlahnya? Wow, banyak sekali. Yang Kak Dwi baca, ternyata semut itu jumlahnya hampir sama dengan jumlah manusia di seluruh dunia. Wow, banyak ya. Kalau kalian lihat sarang semut dihubrak gitu ya, keluarnya sedikit 1 biji apa banyak? Banyak semut itu. Tapi kalian perhatikan semut itu jumlahnya banyak, tapi ada hanya 4 macam semut itu. Pertama adalah ratu semut. Wah, dia punya ratu. Nah, ratu semut ini bekerjanya itu hanya untuk bertelur. Ya, menghasilkan semut-semut kecil. Itu kerjanya ratu semut. Dia itu setiap hari kerjanya cuma makan aja. Kerjaannya ratu semut ini. Makanya dibilang ratu dan dia selalu harus menghasilkan telur semut. Nah, ratu semut ini umurnya itu maksimal adalah 20 tahun. Wih, lama ya 20 tahun semut ini. Umurnya ratu semut ini 20 tahun. Lalu ada lagi, selain ratu semut, ada apa ini ya? Semut jantan. Nah, semut jantan ini
tugasnya menemani sang ratu. Dan hidupnya cuma sebentar, paling lama 1 hari. Wow, semut jantan ini cuma 1 hari. Ratunya umurnya berapa? 20 tahun. Nah, pertama ratu semut, kemudian ada semut jantan. Lalu ada lagi jenis yang ketiga, yaitu apa ya? Wah, ini apa ini? Kira-kira semut tentara. Ada tentaranya ternyata semut ya. Semut ada tentaranya. Tentaranya ini buat apa kerjaannya tentaranya semut ini? Ternyata Raja Salomo ini melihat bahwa ada tentaranya semut itu menjaga sarangnya. Ya, semut itu punya sarang. Jadi sarangnya tuh harus dijaga. Dijaga dari apa? Ya dari gajah tadi itu. Tadi itu gajah itu mengganggu ya. Itu dijaga sama semut tentara ini. Nah, ada semut tentara ini juga menjaga dari serangga-serangga yang lain. Ya, contohnya mungkin ada kalian tahu apa itu namanya tapir. Ada yang tahu binatang tapir? Binatang tapir itu kalau makan itu pakai lidah, gitu. Dan yang diincer itu adalah semut. Makanya semut harus punya tentara. Untuk apa? Untuk jaga sarangnya. Di dalam sarang itu ada siapa? Ada bayi semut, ada ratu semut, ada semut jantan, ada kawanan semut ya di dalam situ. Nah, yang terakhir ini yang menjadi perhatiannya Raja Salomo. Yang jadi perhatiannya Raja Salomo ini adalah yang terakhir ini. Nah, semut apa? Semut bekerja. Tiap hari dia bekerja, ngangkut barang, lihat cari barang, cari makanan. Itu adalah semut pekerja. Kak Dwi mau tanya sama kalian. Kalian pernah lihat semut itu bengong? Ada yang pernah lihat semut bengong? Hah? Pernah lihat semut bengong? Diem aja gitu. Terus toleh kiri, toleh kanan gitu. Ada yang lihat semut gitu? Hah? Gak ada. Yang suka ngelamun gitu? Yang suka leyeh-leyeh gitu semutnya? Misalnya semut itu dibawa terus leyeh-leyeh kayak anjing, kayak kucing. Ada? Ada yang lihat? Hah? Kalau kalian lihat semut, seperti Raja Salomo lihat, semut itu selalu berbaris, selalu bergerak. Kerja terus dia, cari makanan kemana-kemana. Sakingnya cari makanan kemana-mana, gak lihat orang, gak lihat apa. Moro-moro keinjek kakinya Salom. Jus, kira-kira mati enggak? Mati. Misalnya keinjek kakinya Carol, jek, mati enggak? Penyet. Kadang-kadang semutnya tuh cari makanan di atas kursi. Moro-moro didudui sama Brandon. Waduh, penyet enggak? Wah, penyet. Itu karena dia kecil, tapi semangatnya luar biasa. Dia rajin, tidak pernah berhenti, tidak mau malas-malasan. Dia itu senang sekali cari kerja. Karena semut ini itu kekuatannya luar biasa. Dia bisa mengangkat barang yang lebih besar dari badannya. Contohnya apa? Misalnya ada kerupuk gede gitu ya, rasanya enak gitu ya, diambil sama dia, dimakan. Nah itu kalian lihat, ada donat ya, wah donatnya kebesaran sama dia panggil teman-temannya, hei ayo sini, tolong aku mau bawa makanan berat sekali, dibawa, bergotong royong. Kerja terus dia si semut ini. Semut ini enggak pernah mau leye-leye, enggak pernah mau malas-malas karena dia namanya semut bekerja. Enggak ada yang delahom-delahom yang melongo gitu, enggak ada. Apalagi kalau malas-malasan tidur. Kak Dwi enggak pernah lihat semut tidur loh. Kecuali kalau kedudukan tadi Brandon sama keinjakan Carol gitu. Tapi ada satu yang istimewa, ya. Kak Dwi pernah lihat di
video, itu ada satu penelitian bahwa semut itu dimasukkan sama orangnya ke dalam plastik, ya, kemudian dimasukkan ke dalam lemari es. Ditunggu dari sore sampai pagi, ditaruh di atas freezer. Kira-kira beku enggak? Ditaruh di freezer semalaman, beku. Ternyata adik-adik, ketika dikeluarkan besok paginya, nanti Kak Dwi share di grup parents ya, itu ceritanya ini. Dikeluarkan dari freezer, ternyata mati semua karena beku ya. Ditunggu sampai 15 menit, ternyata pelan-pelan kakinya goyang. 15 menit sudah dikeluarkan. 45 menit kemudian mereka hidup lagi. Itu keistimewaannya semut. Jadi semut itu biarpun dia kena dingin es, dia beku, nanti kalau esnya mencair, dia hidup lagi. Makanya semut itu rajin cari makan untuk sarangnya, untuk si ratu. Karena nanti katanya tadi, video tadi bilang apa? Kalau musim kemarau atau musim hujan, mereka nggak bisa keluar. Mereka ada bekerja terus. Coba kita lihat satu video lagi ya. Kita lihat satu video lagi tentang si semut pekerja ini. Nah, ini semut pekerja. Dia rajin sekali. Nggak ada yang malas-malasan. Oh, Kak mundur. Nggak kelihatan. Aduh. Lihat itu. Dia cari bekerja sambil bermain. Dia rajin sekali. Tuh, dikumpulin. Oke. Apalagi ya? Wow. Ayo ini anggur. Aduh, ditangkap. Aduh, kena kepalanya. Wah, kena kepala. Masukin ke dalam sarangnya. Dimasukin. Sudah. Wah, masuk. Aduh, loh, kena. Apa ini? Kue banyak sekali. Waduh, dia bawa kue lagi. Aduh, apa ini? Soda. Aduh, wah, ini di dalam sarangnya sudah penuh. Kaget ya. Tolong. Masuk di situ. Aduh, dia bingung. Ini di dalam sarangnya. Di dalam sarangnya. Wah. Loh, dibuka ternyata sama si semut itu. Aduh, gimana ini? Bagaimana? Waduh, kececeran semua. Saking rajinnya ya, aduh, dia takut ya. Itu saking rajinnya dia bekerja sampai semuanya dibawa, sampai minuman juga dibawa ya sama si semut. Si semut ini karena dia takut kehausan mungkin ya. Nah, adik-adik, kita mulai belajar dari si semut. Belajar apa? Belajar apa dari si semut? Belajar rajin, bener Shalom. Kita belajar rajin seperti si semut. Nggak boleh malas-malasan ya. Nah, kalau kalian bangun pagi terus disuruh bangun sama mama sama papa gitu ya. Jocelyn, bangun. Sek tala ma, aku ngantuk ma. Sek tala, tidur kan enak. Males apa enggak tuh? Males. Kalau misalnya disuruh bangun, Steven bangun. Iya ma, aku bangun. Apain ma?
Oh buang sampah ya? Oke mas, siap. Apalagi Sherlyn dibangunin. Sherlyn bangun. Apain ma? Siapin sendok, siapin piring, taruh di meja. Aduh kerja semangat ya. Lalu jam 7, jam 8 langsung mama bilang, ayo di depannya laptop. Online semua belajar. Ada yang bilang, sik ma aku sik ngantuk. Ada yang gitu? Ada? Oh ada yang mantuk-mantuk tadi. Ada yang mantuk-mantuk Kak Dwi lihat. Jangan ya, jangan malas. Kalau disuruh belajar cepet di laptop itu dibuka. Kita mau belajar. Nah adik-adik harus belajar rajin seperti semut. Raja Salomo belajar dari si semut supaya rajin. Orang rajin itu di Amsal 12 ayat 27. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Amsal 12 ayat 27. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Buruannya itu apa? Apa yang diburu? Yang diburu itu apa? Buru itu apa sih? Mengejar sesuatu. Orang itu biasanya menangkap, buruan itu menangkap kelinci, menangkap apa ya? Rusa itu ya. Itu diburu pada zamannya Salomo, Raja Salomo ini mereka suka berburu. Jadi kalau orang malas itu tidak akan mendapat buruan. Nah, di zaman sekarang adik-adik semua itu yang diburu apa? Tuhan diburu. Ya boleh ya, Tuhan diburu. Yang pertama cita-cita, kemudian ilmu, belajar. Jadi kalau orang malas tidak menangkap buruannya, tidak menangkap pelajaran, tidak menangkap ilmu, nah tidak menangkap cerita di sekolah minggu, di setiap Sabtu ibadah kids, tidak ditangkap, tidak diingat, itu namanya orang yang malas, tidak bisa melakukan. Tapi kalau orang rajin, itu memperoleh harta yang berharga. Apa harta yang berharga? Pintar. Orang yang rajin itu bisa bekerja dan dia dapat, kalau bekerja yang banyak bisa dapat uang banyak. Kira-kira kaya apa enggak? Kaya. Kalau orang malas itu biasanya miskin, gak punya apa-apa ya. Kalau kalian bisa makan nasi, itu puji Tuhan. Karena itu adalah berharga. Sekecil apapun itu berharga di mata Tuhan. Dan kalian semua anak-anak Tuhan harus rajin. Tidak boleh malas. Ayat hafalannya kembali lagi Matius 6 ayat 6. Amsal 6 ayat 6. Ya, sama-sama kita baca. Hai pemalas, pergi dan jadilah bijak. Kalian mau belajar yang rajin, seperti semut tadi belajar bekerja dengan giat, tidak malas-malasan ya. Kak Dwi percaya kalian anak-anak yang luar biasa. Sebelum ditutup, Kak Dwi mau undang lagi Kak Rebeka sama Kak Keke nyanyikan lagu Jangan Malas. Ya, semuanya bangkit berdiri dulu. Yuk, kita akhiri dengan lagu pujian Jangan Malas. Ya, itu puji Tuhan. Semuanya masih ingat ya lagu tadi ya?
lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Anak-anak sudah belajar sesuatu seperti Raja Salomo belajar dari semut. Semut kecil ciptaan Tuhan, tetapi luar biasa Tuhan beri pengertian kepada Bapak Raja Salomo ini. Sehingga kami belajar untuk rajin bekerja, rajin belajar, rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, rajin beribadah, rajin menolong orang tua di rumah. Tuhan Yesus, tolong kami yang kecil ini untuk dapat menjadi berkat di dalam keluarga, pada teman-teman. Jadikan kami berkat ya Tuhan, agar kami belajar untuk menjadi anak-anak yang rajin, menjadi anak-anak yang pintar di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Sampai ketemu lagi. Oke, puji Tuhan. Silakan duduk. Oke, tadi kita belajar tentang semut. Wah, walaupun kecil, imut-imut tadi ya, ternyata banyak yang dia bisa ya Kak ya. Tadi pintar. Terus apa Kak? Rajin. Waduh, tadi apa namanya? Gajah aja kalah ya Kak ya. Oke. Sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Yuk, boleh kita berdoa dulu ya Kak ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah tadi disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan, berkatilah persembahan ini ya Tuhan, agar persembahan ini dapat menjadi berkat untuk pelayanan-Mu di tempat ini, dan hanya nama-Mu saja yang ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Sambil memberikan persembahan, kita naikkan satu pujian, Bila Roh Allah Ada. Ada di dalamku, ku kan menari seperti laut menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti laut menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti laut menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti laut menari. Yuk yang sudah boleh bangkit berdiri, kita nyanyi sekali lagi ya. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti laut menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti laut menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti laut menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti laut menari. Lagi yuk. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti laut menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti laut menari. Ku kan menari seperti laut menari. Ku kan menari seperti laut menari. Oke, tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Keren semuanya mau menari. Saya undang Tante Ratna. Puji Tuhan, semuanya diberkati Tuhan ya. Mau seperti semut semuanya? Rajin, kalian lebih hebat dari semut. Karena kalian diciptakan serupa dengan Tuhan ya. Pasti bisa lebih hebat. Puji Tuhan adik-adik. Siapa yang hari Senin ujian ya? Iya, Jesselyn aja? Ya, sama Nando juga. Oke, sini Nando sama kakak Jesselyn. Kita akan berdoa buat kakak Nando dan Jesselyn ya. Sini Nando. Kelas 6 ya? Kelas 6 iya. Nando juga kelas 6? Hah? Ayo sini. Oh berdoa. Oh SMP. Ujian juga. Sini. Yo.
Nando SMP kelas berapa? Kelas 1 SMP Immanuel? Bukan? Oh iya. Oke, adik-adik kalau SMP nanti bisa gabung di youth ya. Oke, yuk kita akan berdoa buat kakak Jocelyn dan Kak Nando ya. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur buat Tuhan yang baik, buat firman Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Kami sekarang mau berdoa buat adik Jocelyn dan Nando yang besok mereka akan menghadapi ujian. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang menyertai anak-anak-Mu ini. Beri mereka kerajinan seperti semut, bahkan lebih Tuhan. Dan biarlah kerajinan mereka Tuhan memberkati dan memberi hikmat kepada dua anak-Mu ini. Sehingga ketika mereka menghadapi soal-soal yang harus dikerjakan, Tuhan, Engkau yang akan menolong mereka untuk dapat menjawab, mengerjakan soal-soal dengan gemilang. Kami percaya Tuhan memberkati anak-Mu berdua ini. Mari tuntun, sertai, beri semangat dan sukacita selalu Bapa, sehingga mereka mempersiapkan ujian belajar dengan senang karena tahu bahwa Tuhan menyertai mereka. Kalau ada kesulitan, Tuhan Engkau sumber hikmat mereka. Terima kasih Bapak, kami serahkan Nando dan juga Jocelyn di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan memberkati. Yang ulang tahun bulan ini siapa ya? Gak ada? April kemarin sudah. Oh Yayan, oh ya sini Yayan. Yeay, happy birthday Yayan, happy birthday Yayan, happy birthday, happy birthday, happy birthday Yayan, happy birthday Yayan, happy birthday Yayan, happy birthday, happy birthday, happy birthday Yayan. Kapan ulang tahunnya Yayan? Hah? Salom ya, kapan ulang tahunnya? Hari Sabtu kemarin. Hari Sabtu minggu lalu. Oke, puji Tuhan. Usia berapa Yayan? 9 tahun. Wah, 9 tahun. Yayan pengen apa? Pintar. Ya, sekali lagi berdoa buat Yayan ya. Puji Tuhan, Tuhan terima kasih Yayan ulang tahun Tuhan bulan ini minggu lalu. Tuhan Yesus Engkau memberkati Yayan saat ini dengan kepintaran yang dia inginkan. Tuhan berkati Yayan kehidupannya. Tuhan punya rencana yang besar dan indah buat Yayan. Kami serahkan Yayan dalam tangan Tuhan. Berkati mama papanya Tuhan, sehingga mereka pun menjadi saluran berkat buat Yayan. Di dalam masa-masa pandemi ini Yayan tetap bersemangat dan cinta Tuhan dan menjadi berkat buat kedua orang tua bahkan teman-teman. Terima kasih Bapak. Kami serahkan Yayan di dalam tangan Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Hadiahnya nyusul ya. Tuhan memberkati. Oke. Puji Tuhan. Semua senang ya. Kita akan menutup ibadah kita hari ini dengan pujian. Terima kasih Tuhan. Jangan lupa minggu depan kita beribadah lagi, yang di rumah juga yang di sini. Kemudian minggu depan kalau ada yang mau persembahan pujian boleh ya, seperti Natali tadi. Dan nanti setelah ibadah adik-adik bisa baris di sana. Belum boleh baris dulu, ayo berdoa dulu nanti aja ya sini ya. Oke, terima kasih Tuhan. Yeay. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang
Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari adik-adik kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Bapa, berkat di dalam nama Yesus, persekutuan Roh Kudus. Biarlah menyertai adik-adik semua dan kita semua, kakak-kakak yang melayani. Biarlah berkat damai sejahtera, kekuatan, sukacita, perlindungan, penyertaan Tuhan menyertai kau dan saya dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Yesus yang diberkati bersama, katakan amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Jangan malas, jangan lalai, belajarlah dari semut. Walau kecil, imut-imut, tetapi rajin bekerja. Jangan malas, jangan lalai, belajarlah dari semut. Walau kecil,